Setelah melalui berbagai serangkaian penilaian, akhirnya Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon menjadi masjid percontohan di Jawa Barat. Masjid percontohan yang ramah anak tingkat Jawa Barat ini menjadi salah satu landasan dalam mendeklarasikan Masjid At-Taqwa sebagai masjid ramah anak. Deklarasi Masjid Ramah Anak ini menandai serangkaian kegiatan yang mengiringinya, di mana dalam deklarasi Masjid At-Taqwa Ramah Anak ini digelar berbagai perlombaan dan juga launching wisata religi masjid kuno yang ada di kota Cirebon. Berbagai kegiatan yang digelar diantaranya lomba sambung ayat, lomba mewarnai, lomba hasta-karya, lomba menulis untuk wali kota, dan lomba ranking 1 dan kreativitas bentuk 3D yang diikuti berbagai tingkatan sekolah yang ada di kota Cirebon, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Bapak yang dipakein. Mas Ibnu. Untuk area sini Sebutin nama-namanya. Ibu-ibu ada penampilan topik.
Allah Akbar. Hati-hati jagoan. Mantap. Baik, Ibu, Bapak, sekalian kita akan berbagi sebagai dengan hitungan ketiga ya. 1, 2, 5. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk penari topeng dan polisi-polisi kecil. Selanjutnya kita akan menjawab pastikan yang sudah mencatat bahwa tanpa sebagai masih bersama kami mengaturkan selamat. Beliau adalah Ketua Forum Silaturahmi Asia Tenggara Malaysia. Hadir pula dengan kita Bapak Irjen Pol Purnawirawan Agung Makmur pada Dewan Pakar dari Dewan Pakar Indonesia, Kepala DPR kita PKB Bekasi yang mewakili Wakil Indonesia Pak Nana, mohon ke depan. Alhamdulillah sesuai indikator ketidakmanahan melibatkan dunia usaha betul, dan kita disupport penuh oleh Bank Indonesia. Aktivitas ini dibantu oleh Bank Indonesia. Alhamdulillah juga hadir pimpinan Basnas Kota Cirebon. Ya, terima kasih Pak Hamdan, Pak Muhammad Taufik. Ya, terima kasih atas bantuan semuanya. Mari kita berjalan menuju juga disediakan oleh lomba-lomba kreativitas anak dari usia TK, SD, SMP, SMA. Bapak Sutikno, MSD, terima kasih. Ataku sebagai mesin namanya Festival Anak Soleh. Festival Anak Soleh diselenggarakan oleh Forum Remaja Masjid Kota Cirebon sejak tahun 1990. Karung kameramen. Baik, jadi Foto dia. di sini ada tempat mewarnai. Lomba ini diikuti oleh 200. Dan di atas pun sedang berlangsung lomba ranking 1. Terima kasih. Baik ya, kita dengarkan bersama ya. Baik, terima kasih. Dijawab dengan kompak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan nanti anak-anak berkreasi boleh semua. Saya PJ Sekda Kota Cirebon dan Bapak Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia dari pusat hadir di sini untuk meninjau dan meresmikan Masjid Muhammad. Sekian, itu nanti hadiahnya ada ya Pak? Ya, hadir. Nah, hadiahnya yang lumayan lah buat anak-anak semua. Itu saja. Ada yang sampaikan? Dan juga ibu-ibu bersama putri dan putranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini di Masjid At-Taqwa Kota Cirebon bersama Dewan Masjid Kota Cirebon. Kita ucapkan ini semua dengan anak-anak gembira selalu untuk berada di masjid ya. Pak, kamar mandi anak difabel dan disabilitas. Silakan kita arasi akan disambungkan oleh Bapak Zerza.
silakan ruang forum baca perpustakaan ini dari menghadap Itulah sementara di perpustakaan. Ini adalah perpustakaan yang disumbang dari Bedi. Terima kasih dari Bedi. Alhamdulillah ini sangat bermanfaat sekali. Dan setiap kita orang yang baik maju. Kalau Pak Ketua nanti kita siapkan lapangannya. Insya Allah BI siapkan. Baik, selanjutnya kita akan di toilet. Babel dan lansia dan teman. Ini adalah Jadi Prokedi terpenuhi. Insya Allah kering karena ini disterilkan dulu. Kok bisa kering begini? Kita sterilkan dulu. Dan mau ada buah ketum. Alhamdulillah lansia sudah disiapin. Ini yang baru ada ininya. Ya biasa improvisasi. Oh gitu ya. Fasilitas untuk di bawah di masjid Tata Bawah Kasih. Contohnya kayak Jadi di Fabel dia profesor. dilatih Awas jatuh. Atas badannya mantap lah. Saya jajakan ya. Cuma naiknya tadi agak susah. Ya, naiknya ke sini dia naiknya. yang diikuti 13 peserta dan pesertanya dari tingkat SMP dan MTS. Ingin menyapa. Mereka akan menyapa para peserta, boleh. Ini anak-anak lomba Spakarya yang berasal dari Bekasi. Nah, ini kincir air ini nanti disampaikan supaya kita ngobrol langsung. Anak-anak ini banyak. Bagaimana dengan model yang lama? Jalan tembak.
Tulisannya sama sedotan. Jadi yang lagi apa ya? Lagi Sama dari kapas, dari botol bekas, sama ada betik. Ini semua konsepnya juga ramah lingkungan, memanfaatkan bekas-bekas botol aqua ya, dan juga yang lainnya sehingga bermanfaat, berdaya guna. Sehingga kita juga insya Allah berusaha menjadi masjid yang ramah lingkungan. Semua bekas sampah bisa didaya gunakan. Beliau pada belajar tahfidz di Al-Taqwa, belajar taman pendidikan Al-Quran di Al-Taqwa, juga oleh guru-gurunya ya sering memanfaatkan masjid untuk kegiatan di sini. Alhamdulillah. Jadi olahraga, olah rasa dan olah pikir semuanya. Nah, ini forum anak Cirebon ini. Nih. Semua ada, semua agama ada, semua etnis ada di forum ini. Yang penting anak adalah forum ini di dalamnya ada anak semua. Ada anak dari berbagai etnis, berbagai pendidikan agama dan juga budaya ya. Pokoknya absen di sini dulu. Antusiasme dari para pelajar yang mengikuti berbagai lomba yang dilaksanakan dalam deklarasi Masjid Raya At-Taqwa ramah anak ini begitu menggelora. Berani sekolah sendiri. Berani semua ya, teman-teman. Terima kasih, Masya Allah. Mau nangis dulu bareng-bareng yuk. Mau nangis dulu enggak? Coba Bu Ali mau tahu kalau nangis. Oke, nangisnya bolong-bolongan karena anak-anak semua sudah berani. Alhamdulillah. Oke, baik. Oh, di luar masjid, sekitar Masjid Raya At-Taqwa. Kalau yang ini sama juga At-Taqwa. Alena. Oke, bener, sudah berani semua. Berani semua nih anak-anak di sini. Berani bertepatan dengan Hari Anak-anak
nasional internasional karena sudah siap di atas. Para tokoh yang hadir setelah meninjau berbagai aneka lomba dan sarana prasarana yang ada di Masjid Raya At-Taqwa, selanjutnya mengikuti kegiatan Seminar Nasional tahun 2024 terkait revitalisasi fungsi masjid yang ramah dalam menjawab tantangan peradaban global yang bertempat di Islamic Center Kota Cirebon. Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia yang sekaligus mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang seyogyanya hadir dalam seminar ini karena suatu hal akhirnya hanya melalui telekonferensi, namun tidak mengurangi rasa khidmat dari deklarasi Masjid Raya At-Taqwa Ramah Anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang seluruh para Pak Bupati, Wali Kota serta seluruh hadirin jamaah Bapak dan Ibu sekalian. Pertama, saya ingin minta maaf bahwa saya tidak dapat datang sendiri menghadiri acara ini karena adanya acara yang tentu saya sulit tinggalkan. Masjid ialah tempat kita ibadah dan juga tempat persekutuan. Karena kita beribadah tentu adalah kita memakmurkan, menjaganya dan memelihara sebaik-baiknya. Dan jamaah kita mulai daripada anak sampai dewasa, perempuan itu semuanya. Dan menjadi tempat persatuan kita semuanya, tempat pendidikan, tempat kita bersosial secara sama jamaah, dan tentunya tempat untuk meningkatkan dakwah kita semuanya. Dan itulah maka masjid sebagai tempat ibadah perlu mempunyai suatu kegiatan dan juga cara untuk memakmurkannya. Di samping tentunya masjid itu memakmurkan masyarakatnya, jamaahnya. Kita semua telah bertekad untuk itu. Dan saya bangga bahwa Masjid Cirebon ini, Masjid At-Taqwa, telah berusaha untuk memberikan kenyamanan dan juga cara untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita semuanya, masyarakat yang disable, yang mempunyai kekurangan fisik. Dan ini sangat penting sekali, dan seperti katakan masjid adalah jamaahnya dari seluruh umat, tidak mempunyai diskriminasi apapun. Dan khususnya bagi anak-anak, kita mulai anak-anak itu beribadah dan tentu juga menjalankan pendidikannya hingga mengaji dan sebagainya masjid. Karena itu maka masjid itu harus mempunyai upaya hingga ramah kepada anak, ramah kepada jamaah suruhan, dan ramah kepada jamaah difabel ini. Maka dalam kesempatan ini perkenankan saya sekali lagi untuk menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus masjid, para pemerintah daerah, para pengurus TNI Cirebon atas penyelenggaraan seminar Masjid Ramah Anak di Cirebon ini secara provinsi. Semoga dapat bermanfaat. Dan itulah maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim saya meresmikan Seminar Nasional tentang Masjid Ramah Anak ini untuk kita manfaatkan menjadi pembelajaran dan juga langkah-langkah yang baik menjadi contoh untuk seluruh masjid yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تؤتينا جميع الأحوال والآفات وتطهرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات من قريب مجيب الأرض يا خير الحاج اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, sehingga kami menjadi hamba-Mu yang senang untuk kami melaksanakan ibadah dan juga nyaman bagi anak-anak generasi kami. Lancarkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia Bapak Kiai Haji Dr. Imam Hadar Putni MA beserta jajaran pengurus pusat DMI, Sekretaris Jenderal PPDMI Pak Kiai Haji Rahmat yang kami banggakan beserta jajaran yang kami hormati, kami banggakan pembina kami Bapak Penjabat Sekretaris Daerah Kota Cirebon Bapak Muhammad Arif Kurniawan ST, yang kami hormati Ketua Pengurus Wilayah Jawa Barat Dewan Masjid Indonesia Bapak Kiai Haji Ahmad Siddiq SAI dan jajaran, yang kami hormati seluruh pengurus PD, pengurus daerah DMI se-Jawa Barat yang hadir, kami hormati para yai, para sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama kami, narasumber kita dari Forum Silaturahmi Masjid Sedunia atau Serantau Porsimas Malaysia, Bapak Muhammad Nawar B. Arifin, Doktor PhD. Beliau juga adalah seorang dokter ahli bedah tulang anak, ortopedi luar biasa, sekaligus sebagai angkasawan dari Malaysia. Selamat datang ya. Juga jajaran panitia melaporkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, kegiatan deklarasi Masjid Ramah Anak ini memiliki rangkaian acara yang diawali dari 2017. At-Taqwa sudah menjadi lokus penilaian kota layak anak
yang syaratnya adalah ada rumah ibadah layak anak oleh kantor dinas P3A PPKB. DP3A PPKB, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan kemudian Perencanaan Keluarga Berencana. Kemudian berikutnya kami juga didorong oleh pimpinan DMI, oleh Kementerian Agama, ya, untuk segera secara singkat mendeklarasikan Masjid Ramah Anak di At-Taqwa. Tentu memiliki filosofi. Bismillahirrahmanirrahim. Orang hebat, jenderal ada dua, Jenderal Agung Makmul dan Jenderal Zaidun. Kemudian profesor hampir 5. Ada Profesor Dr. Dedi Jubaidi, Profesor Dr. Haji Sugianto, Profesor Dr. Adang Jumhur. Ada semua hadir semua. Luar biasa. Jadi wabil khusus ya, Ketua DKM segenap jajaran pengurus Masjid Agung At-Taqwa. Yang terakhir Forkopimda di Kota Cirebon, diantaranya PJ Wali Kota dan seterusnya. Terima kasih tanpa menyebutkan nama satu persatu. Yang pertama, saya sebagai pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia, yang pertama saya memberikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada PPDMI. Dan pertama-tama kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas peran serta dan eksistensi Dewan Masjid Indonesia untuk mewujudkan program Masjid Ramah Anak. Segenap jajaran pengurus masjid untuk mewujudkan Cirebon yang cita-citanya adalah Cirebon Mukti Lan Mulia Selawase. Jadi kalau bahasa Cirebon itu mukti itu artinya maju, mulia itu ya sejahtera, kebahagiaan masyarakat, Selawase ya selamanya. Bapak Ibu semua yang hormati, perlu kami sampaikan bahwa masjid pertama Masjid At-Taqwa sebagai pusat dakwah dan pendidikan, juga sebagai masjid raya di Kota Cirebon yang menjadi tempat dibuka. Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki sesi seminar nasional yang bertemakan revitalisasi fungsi masjid yang ramah dalam menjawab tantangan peradaban global. Dan seminar ini ada 2 narasumber yang sangat berkompeten dari Republik Indonesia dan dari Malaysia. Dan acara ini akan dimoderatori oleh jurnalis senior. Beliau adalah Bapak Haji Syaiful Badar Kemal. Boleh kasih aplaus buat Pak Syaiful Badar. Beliau adalah jurnalis senior. Ada hadiah dari saya. Oh, ada hadiah ya? Benar, ada. Nah, boleh, gak apa-apa. Boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bojo Supardi, Kepala Sekolah SD Islam Ajar 3 Cirebon. Alhamdulillah, subuh tadi saya sempat mengetuk pintu kamar anak saya untuk membangunkan sholat subuh, dan saya ingat bahwa hari ini adalah 23 Juli dan saya sempat membaca undangan acara ini. Jadi saya mengucapkan selamat nak, ini adalah hari anak nasional, mudah-mudahan kalian menjadi anak yang solehah, karena anak saya yang perempuan yang saya datang. Tepuk tangan buat Pak Ujo ya, karena saya jurnalis, saya doblesnya buku aja ya. Baik, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Pohon salam di dekat sumur yang jawab salam panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pimpinan DMI Jawa Barat, para alim ulama, juga Pak Sekjen Dewan Masjid Indonesia, Pak Dr. BNI Ajib, Pak Dr. Muhammad Nawaf dari Malaysia, Agung Makmul, Jenderal kita, dan juga negara masalah sosial. Amerika mayoritas terdiri dari hasil hubungan Arab itu. Itu di kota-kota.
Kalau saya dulu itu tadi ada Pak Didi, masjid direvitalisasi. Keprihatinan para pendiri masjid itu adalah kekeringan spiritual. Kira-kira itu harus disusul dengan penguatan di masjid-masjid. Maka itu Pak Harto pun menyambut gembira, dan foto-foto di Dewan Masjid Pusat itu diantaranya foto galeri foto itu rapat Dewan Masjid itu di depan Pak Harto di Bina Geraha. Jangan lupa jiwa kita. Ya a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ada Prof Didit ya, dan juga seluruh tamu undangan keluarga besar Cirebon yang kami banggakan. Alhamdulillah di pagi hari ini saya sangat bersyukur sekali bisa bersilaturahim dengan keluarga besar At-Taqwa dan para alim ulama, para kiai. Ada di Surabaya, Masjid Al-Akbar itu kategorinya masjid nasional. Kemudian kita baru punya 34 masjid raya. Kita sudah punya 38 provinsi, tapi baru 34 masjid raya yang sudah ditetapkan statusnya sebagai masjid provinsi, gitu ya. Kemudian yang ketiga, umumnya masjiditasnya sehingga bisa mendapatkan trust dari masyarakat dan jamaah. Lalu kemudian kita dorong penguatan dakwah Islamnya dengan menggunakan cara pandang beragama yang moderat atau wasatiyatul Islam. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita jadikan masjid ini sebagai pusat pemberdayaan umat dan jamaah di sekitarnya. Lanjutnya masjid ramah anak sebenarnya. Karena kita membutuhkan cara pandang yang holistik terkait dengan masjid, sehingga kemudian orang-orang mau kembali ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Negara bahagian peringkat nasional dan juga internasional, maka bidang saya itu adalah bidang sains, lebih tepat bidang kedokteran. Lebih tepat lagi di bidang tulang dan sendi. Lebih tepat lagi bahagian tulang dan sendi anak. Jadi, dan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada semua pejabat, kepala, bapa, ibu yang telah memberikan sumbangan sampai terjadinya tempat ini seperti apa yang ada pada hari ini. Sama ada sumbangan Bapak sebesar sumbangan Bapak Wali Kota, ataupun kehadiran Bapak hanya selaku makmum dan mengangkat tangan mengaminkan doa. Bapak Ibu sebenarnya telah terlibat dalam satu usaha yang mulia dan keadaan yang begitu mulia pada hari ini. Yuk kita fokus untuk mendatangkan ilmu-ilmu keibubapaan. Parenting issues itu amat penting. Ilmunya untuk menjadi ayah dan ibu itu datang secara tidak formal. Kita mungkin teringat cara ayahanda kita berbicara dengan bonda. Maka itulah juga yang menjadi dasar kita berbicara dengan istri. Istri kita pula terikut-ikut dengan layanan ibunya kepada ayahnya. Itulah juga yang menjadi cara si istri melayan suami di rumah. Bagaimana dengan anak kita yang sedang membesar? Jadi hari ini setiap satu ketua keluarga itu haruslah sedar untuk beliau datang saja otaknya itu begitu segar seperti sponge. Masjid sejak zaman Rasulullah SAW selain berfungsi sebagai tempat ibadah makhluk, ibadah ritual dan umat Islam yang ramah untuk semua usia. Terdapat masjid layak kota Cirebon, layak anak. Sebagai bukti bahwa kota Cirebon kota layak anak, maka rumah ibadahnya pun harus ramah. Juga ditandatangani oleh Kementerian Berencana Kota Cirebon, DP3A PPKB, mendorong terus At-Taqwa untuk segera mendeklarasikan sebagai masjid ramah anak dan meminta pengurus daerah Dewan Masjid
Ibu Sabri juga telah menuliskan tanda tangannya tadi sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Cirebon. Secara umum, Bapak Irjen Polisi juga sudah mendukung Kota Cirebon untuk mewujudkan Masjid Ramah Anak atau MRA percontohan tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Membawa hikmah dan keberkahan untuk mewujudkan generasi emas harapan bangsa. Atas nama pemerintah daerah Kota Cirebon, saya Agus Mulyadi, penjabat Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat dan sukses atas telah ditetapkannya Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon oleh pengurus pusat Dewan Masjid Indonesia sebagai masjid percontohan ramah anak untuk tingkat provinsi. Selamat datang kepada Kolonel Bayu. Kolonel Bayu sudah membubuhkan tanda tangannya pada komitmen tokoh ulama dan pejabat Masjid Raya Ramah Anak. Terima kasih Bapak Kolonel telah hadir. Terima kasih banyak. Kemudian yang kedua, kita akan umumkan hadiah dan Kami persilakan bentuk 3D kepada Ananda Valisa. Selanjutnya yang juga diambil oleh Didamping Ketua Taqwa Center Bapak Dr. Ahmad Yani. Oke, selamat buat Ananda adalah kami mohon selamat kepada para pemenang luar biasa. Boleh dites ya? boleh dites ya. Hadal baladil amin. Iya, terima kasih. Sekarang kita umumkan narasinya, ingin tahu apa sih yang ditulis. Tidak berkarya. Caranya gimana? 1, 2, 3. Ketua Harian At-Taqwa Center yang hari ini insya Allah sedang bergembira karena salah satu amanah yaitu Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon yang kami kelola baru saja mendeklarasikan sebagai Masjid Ramah Anak percontohan tingkat Provinsi Jawa Barat yang dideklarasikan oleh pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia bersama penjabat Wali Kota Cirebon, penjabat Sekda Kota Cirebon, dan pimpinan wilayah YAMI Jawa Barat serta PD YAMI Kota Cirebon, serta dirangkai dengan kegiatan Seminar Nasional Revitalisasi Fungsi Masjid yang Ramah dalam menjawab tantangan peradaban global. Dilanjutkan juga dengan launching wisata religi Masjid Kuno dan juga gerakan Cinta Marbot dengan memberikan umroh gratis kepada para marbot dan juga beasiswa untuk anak-anak marbot. Dibuktikan dengan adanya layanan pendidikan khusus untuk anak-anak dari mulai TKI, TPQ, RA, rumah tahfidz, dan juga bimbingan konseling untuk remaja masjid. Di samping itu, At-Taqwa juga alhamdulillah secara indikator dalam Masjid Ramah Anak itu sudah memenuhi kriteria dari mulai SDM yang mumpuni, juga memiliki paradigma yang sama di antara kami bahwa masjid harus ramah segala usia, dari mulai anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, dan lansia, bahkan perempuan, serta
penyandang disabilitas. Berikutnya, kami juga memiliki sarana prasarana yang memadai, dari mulai tempat berwudu, sarana ibadah yang lain juga sudah sesuai. Kemudian yang ketiga, melibatkan stakeholder dan dunia usaha. Alhamdulillah, dari mulai Bank Indonesia, kemudian pemerintah daerah Kota Cirebon, dan juga tokoh masyarakat, tokoh agama juga terlibat untuk terus mendukung agar At-Taqwa benar-benar menjadi masjid yang ramah terhadap semua usia, khususnya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Mulyadi, penjabat Wali Kota Cirebon, dan saat ini didampingi oleh Pak Dandim 0614, kemudian ada Pak PJ Sekda, ada Pak Ketua Harian At-Taqwa, kemudian Wakil Ketua Harian At-Taqwa, dan secara khusus ada tamu istimewa yang hadir pada kegiatan peresmian Masjid Ramah Anak sekaligus juga peringatan Hari Anak Nasional, yaitu Tuan Dr. Muhammad Nawar bin Arifin dari Ketua Porsimas Malaysia. Dan alhamdulillah tadi kami bersama-sama sudah mengikuti rangkaian acara deklarasi untuk mendukung Masjid Ramah Anak dalam rangka upaya akselerasi menuju Kota Cirebon menjadi kota layak anak, yang hari ini bertepatan juga dengan peringatan Hari Anak Nasional. Karena kami dari pemerintah daerah dan juga masyarakat Kota Cirebon memberikan atensi secara khusus kepada anak-anak kita yang memang menjadi bagian dari persiapan untuk mereka secara estafet menggantikan keberadaan kami yang saat ini sedang melaksanakan tugas. Mudah-mudahan dengan peresmian At-Taqwa, Masjid Raya At-Taqwa sebagai Masjid Ramah Anak dan menjadi contohan untuk Masjid Ramah Anak tingkat Provinsi Jawa Barat yang tadi disampaikan pesan secara khusus dari Ketua Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia Bapak Yusuf Kala, dihadiri juga dengan secara langsung oleh Wakil Ketua Umum PPDMI dan seluruh stakeholder terkait. Ini menjadi bagian dari sebuah motivasi kami untuk kemudian diawali di Masjid Raya At-Taqwa yang menjadi bagian dari masjid pemerintah daerah, bisa menjadi percontohan untuk wilayah Jawa Barat, tapi juga secara khusus kita ingin juga terapkan model-model masjid ramah anak itu termasuk juga difabel di masjid-masjid lainnya yang ada di Kota Cirebon. Sukses untuk Masjid Raya At-Taqwa sebagai Masjid Ramah Anak yang menjadi bagian dari embrio untuk seluruh masjid yang ada untuk menjadi ramah anak maupun juga ramah difabel. Dan kami mengucapkan selamat Hari Anak Nasional untuk anak-anak yang tercinta yang membanggakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pengurus At-Taqwa Center Kota Cirebon, dalam kegiatan deklarasi Masjid Ramah Anak Percontohan tingkat Provinsi Jawa Barat, kami pun menyampaikan selamat hari ulang tahun Kota Cirebon yang ke-597, juga selamat Hari Anak Nasional tahun 2024, tepatnya 23 Juli 2024 untuk tingkat Kota Cirebon yang dirangkai bersamaan dengan deklarasi Masjid Ramah Anak di Masjid Raya At-Taqwa secara nasional dan juga insya Allah internasional karena dihadiri oleh Ketua Forum Silaturahim Masjid Asia Tenggara Porsimas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Masjid At-Taqwa Kota Cirebon,
deklarasi Masjid Ramah Anak. Tim Liputan melaporkan.